Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, utang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya. Diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film ini menceritakan tentang sebuah mayat yang terlihat biasa saja namun menyimpan rahasia yang tidak masuk akal. Semakin dalam tubuhnya diperiksa, semakin banyak keanehan yang ditemukan. Bagaimana kengeriannya? Tanpa babi bu di awal, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan memperlihatkan pemandangan di sebuah rumah di mana pada saat itu terdapat kejadian yang mengerikan. Satu keluarga ditemukan maut bersimbah getih. Alih-alih menuduh maling sebagai pelaku utamanya, pihak kepolisian justru menemukan fakta menarik tentang para korban yang sepertinya sedang berusaha keras keluar dari rumah itu. Dan yang lebih menarik lagi, telah ditemukannya sesosok jasad wanita yang terkubur di ruangan bawah tanah. Dan setelah diperiksa, jasad wanita tersebut bukanlah salah satu dari keluarga di rumah itu, sehingga untuk sementara waktu mereka menamakan jasad tersebut dengan sebutan Jane Doe. Well, for now she's a Jane Doe. Not a scratch on the outside of the house either. Lalu kisah akan berfokus pada pasangan bapak dan anak. Si bapak ini bernama Tommy dengan ditemani oleh sang anak yang bernama Austin. Mereka merupakan petugas koroner yang juga pemilik dari rumah autopsi atau rumah bedah mayat yang berfungsi untuk mengidentifikasi lewat tindakan pemeriksaan terhadap jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab dan cara kematian itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat pengalaman si bapak yang sudah puluhan tahun mengotopsi para korban. Seperti contoh terhadap korban yang sedang mereka periksa saat ini, kita pasti mengira si korban tewas karena asap dan api dari kebakaran. Namun di tangan seorang ahli seperti si bapak ini, terdapat faktor lain yang menyebabkan korban maut, yaitu berupa benturan keras di kepala ketika hendak menyelamatkan diri dari kobaran api. No. You see here? That explains the swelling in his brain. Dan pada saat Tommy keluar untuk ngudut, Austin yang sedang mencatat laporan penelitian pun mendengar suara-suara aneh dari saluran lubang udara. Dan ternyata kucing peliharaannya yang membawa bangkai tikus. Dan ketika Austin mencuci tangannya, lagi-lagi ia mendengar suara dari ruangan lain. Hingga untuk memastikannya, ia pun mulai memeriksa satu persatu ruangan di rumah tersebut. Dan ternyata ya, telah datang seorang perempuan yang ternyata pacar dari Austin sendiri yang bernama Emma. Dia bermaksud mau ngasih kejutan ke pacarnya karena selama ini Emma merasa penasaran dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Austin dan bapaknya ini. Lalu Tommy pun mengizinkan Emma untuk melihat korban-korban yang selama ini menjadi target pekerjaan otopsi mereka. Austin pun lantas membuka laci-laci mayat di ruangan tersebut. A body's a body. Yeah, I'm gonna pick that one. Dan ketika membuka laci kedua, terdapat korban dengan muka dengok yang merupakan korban penembakan yang wajahnya sudah tidak tersisa lagi. Juga terdapat lonceng kecil yang diikat di kakinya untuk menandakan apakah si jenazah itu sudah benar-benar mati atau hanya mengalami koma saja. Emma yang penasaran lantas berniat untuk membuka kain penutup wajah korban tersebut. Akan tetapi It's all right. ya, Austin tidak mengizinkannya karena terlalu menjijikan untuk dilihat Emma. Saat Emma dan Austin akan pergi keluar nonton bioskop, muncullah seorang sheriff yang membawa sebuah jenazah. Dan kedatangan sheriff tersebut menandakan bahwa Austin dan Tommy harus mengerjakannya malam itu juga. Austin pun meminta pengertian Emma untuk kembali lagi malam nanti setelah Austin mengotopsi jenazah baru tersebut. Dan bisa kita tebak siapa jenazah baru tersebut? Ya, itu adalah Jane Doe, jasad perempuan tidak dikenal yang diketemukan terkubur di ruangan bawah tanah di rumah keluarga korban di awal film. Yang karena didesak oleh pers terkait siapa perempuan itu dan bagaimana proses kematiannya, Sherry pun meminta Tommy untuk segera mengotopsi mayat tersebut. Si kucing pun sempat menggeram ketika kantong jenazah itu dibuka. Pertanda akan ada kejadian burukkah?
Yang jelas Tommy dan Austin pun langsung melakukan tugas mereka untuk mengotopsi tubuh si Jendu ini. Proses otopsi ini akan terbagi dalam beberapa tahap. Tahap ke-1 pemeriksaan luar, tahap kedua pemeriksaan dalam tubuh, tahap ketiga pemeriksaan saluran pencernaan, dan terakhir pemeriksaan otak. Dengan menggunakan kamera Polaroid, Austin pun memotret jasad perempuan tersebut. Bercirikan masih berusia 20 tahun, kulit putih dan berambut coklat, tidak ada bekas luka apapun yang ditemukan, dan yang menariknya, kedua bola matanya berwarna abu-abu yang menandakan jika Jendu sudah maut selama berhari-hari. Padahal pihak kepolisian baru saja menemukannya di pagi ini dengan kondisi tubuh yang segar bugar tanpa ada bau sedikit pun. Kondisi fisik berupa ukuran pinggangnya pun kecil dibandingkan dengan ukuran normal zaman sekarang. Beralih ke bagian tangan dan kaki, terdapat keretakan namun tidak ada bekas memar. Juga terdapat tanah gambut di sela-sela kuku-kukunya, di mana jenis tanah tersebut mustahil ditemukan di daerah ini. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata lidah Jendu telah dipotong secara paksa sehingga dugaan sementara Jendu ini telah mengalami hal buruk sebelum ajal menjemputnya. Dan saat Austin memotret wajah Jendu, tiba-tiba hidungnya bergerak-gerak yang setelah diperhatikan dengan seksama, terdapat seekor lalat yang keluar dari hidungnya. Dan Tommy lantas melakukan pemeriksaan di dalam mulutnya. Terdapat satu gigi geraham yang hilang. Juga Tommy menemukan satu helai benang yang entah bagaimana bisa berada di sana. Dan setelah Austin memeriksa menggunakan alat pembesar, ternyata itu adalah benang tekstil. Tommy lantas menyuruh Austin untuk membungkusnya guna dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Sudah jam 10 malam, namun Austin dan Tommy baru saja memeriksa fisik bagian luarnya saja. Masih ada bagian-bagian lain yang belum terperiksa. Otopsi pun memasuki bagian kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam yang mencakup jantung dan paru-paru, serta organ dalam lainnya. Di mana saat Tommy hendak membelek dada Jendu ini, tiba-tiba saluran radio tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya, dan kemudian mereka pun dibuat terkejut saat melihat getih segar ngucur dari tubuh Jendu. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali si jenazah tersebut baru maut 1 atau 2 jam setelah kematian. Meski ada penemuan aneh ini, Tommy tetap fokus melanjutkan proses otopsi, di mana kali ini dia menemukan paru-paru Jendu yang sangat hitam sekali, dianalogikan seperti orang yang menghabiskan udut 10 bungkus per hari selama sebulan terus-menerus. Lebih tepatnya mirip seperti kondisi habis terbakar, dan banyak terdapat luka di bagian organ dalam lainnya. Well, in the brain, but with no gunshot. Her heart's marked out. Almost Genetic defect. with scar tissue. Dari sini, Tommy mulai berpikir bagaimana bisa seseorang melukai dari dalam tanpa menyentuh bagian luarnya. Dengan fenomena seperti ini, menurut Tommy hal tersebut sengaja dilakukan untuk membuat Jendu menderita di akhir hayatnya. Di saat kedua ayah dan anak ini terheran-heran dengan kondisi jenazah Jendu, tiba-tiba dari ruangan lain terdengar suara benda jatuh dengan sangat keras. Austin pun merasa perlu untuk mengeceknya. Ya, Austin melihat penampakan seseorang yang sedang berdiri lewat pantulan cermin cembung. Namun ketika Austin memeriksa tempat di mana dia berdiri, tidak ditemukan siapa-siapa di situ. Austin pun dibuat cukup ketakutan. Sementara Austin masih berada di ruangan luar, Tommy terlihat masih mengerjakan otopsi tahap kedua ini, di mana tangannya secara tak sengaja terluka oleh patahan tulang rusuk Jendu yang membuatnya mengalami sedikit pendarahan. Kembali ke Austin, dia berhasil menemukan sebuah ruangan yang menjadi sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari saluran udara yang ada di bagian atas. Dan ketika Austin memeriksanya, tiba-tiba bersamaan dengan itu muncullah Tommy, di mana suara tadi ternyata berasal dari kucing peliharaannya yang sedang sekarat dan terluka yang entah apa penyebabnya. Si kucing itu pun kemudian maut dan Tommy langsung mengkremasinya. Mereka pun terlihat sangat sedih dengan kepergian hewan peliharaannya itu yang selama ini menemani mereka di saat bekerja. Kembali lagi ke ruang otopsi, sekembalinya Austin, tiba-tiba saja satu lemari pintu penyimpanan mayat terbuka dengan sendirinya. Let's not close it all the way.
Memasuki tahap ketiga yaitu pemeriksaan saluran pencernaan, mereka lantas menemukan hal yang aneh di mana terdapat bunga Jimson Weed di dalam ususnya, sejenis bunga yang mirip-mirip dengan kecubung. Di mana bunga jenis ini menyebabkan kelumpuhan bila sengaja mengkonsumsinya. Bunga jenis ini berasal dari daerah utara dan sangat langka sekali. Austin pun bingung kenapa jasad Jendu bisa berada di daerahnya. Radio pun mulai menyiarkan kabar tentang adanya hujan lebat disertai angin kencang yang akan melanda daerah tersebut. Austin pun meminta si ayah agar melanjutkannya esok pagi, namun Tommy bersikeras akan merampungkannya malam itu juga sesuai dengan arahan atau amanat dari Sheriff. Dan keanehan pun ditemukan kembali. Dari saluran pencernaan Jendu terdapat sebuah potongan kain yang berisi satu gigi geraham dengan sebuah gambar simbol dan tulisan Romawi pada kain itu sendiri. Di mana pada saat Tommy memeriksa tulisan kuno tersebut, Austin pun fokus pada gigi geraham yang ternyata itu milik dari gigi Jendu sendiri yang dibungkus dengan kain dan dipaksa untuk menelannya. That one off. Every ritual has First, they bound her. She had to swallow the cloth. Then the cuts. Temuan selanjutnya adalah Tommy menemukan sebuah materi antara kulit dan daging di mana mempunyai bentuk simbol yang sama dengan potongan kain yang ditemukan. Happy, 'cause I'll never you get Suasana pun bertambah semakin horor ketika laci mayat kembali terbuka disertai dengan meledaknya lampu di ruangan itu, hingga Tommy lantas buru-buru mengajak putranya untuk segera pergi dari tempat itu. Berkat generator cadangan, lampu pun menyala kembali, namun tidak cukup kuat untuk menyalakan lift menuju lantai atas di rumah mereka, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan pintu keluar yang langsung mengarah ke halaman rumah. Tapi naas, sebuah pohon tua di samping rumah mereka tumbang dan menimpa pintu keluar tersebut. Karena sinyal ponsel saat mati lampu tidak bisa diandalkan, mereka pun bergegas masuk ke ruangan kerja Tommy untuk menggunakan telepon kabel. Sempat berhasil menghubungi Sheriff namun terkendala karena suaranya terputus-putus yang lagi-lagi disebabkan oleh cuaca buruk yang sedang melanda. Lalu mereka tiba-tiba mendengar suara lonceng bergerincing dari luar ruangan, hingga Austin yang penasaran pun memutuskan untuk mengintipnya dari bawah pintu. Dan ya, salah satu mayat yang ada di lemari penyimpanan hidup kembali dan meneror mereka. Austin pun yakin jika semua ini adalah ulah dari Jendu ini. Luka sobekan pada lengan Tommy kembali terbuka sehingga ia harus membersihkan lukanya di wastafel. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba untung saja Tommy masih bisa diselamatkan. Sampai saat ini semakin kuatlah dugaan mereka jika semua itu adalah fenomena supranatural yang disebabkan oleh si Jendu ini. Merasa sudah mengancam nyawa mereka, Tommy kemudian berpikir untuk melenyapkan tubuh Jendu dengan cara mengkremasinya. So, what do we do? Setibanya di ruangan bedah, mereka pun dikejutkan dengan lemari penyimpanan sudah pada terbuka dan para jasad sudah menghilang entah kemana. Yang ketika mereka akan membawa jasad Jendu ke ruangan kremasi, pintu secara tiba-tiba terkunci dengan sendirinya, hingga Austin pun terpaksa mendobraknya dengan menggunakan sebilah kapak. Muncul lagi salah satu mayat yang menunggu di luar ruangan, hingga Austin yang tidak tahan dengan semua teror ini lantas mengguyur jasad Jendu menggunakan alkohol dengan maksud untuk dibakar di ruangan tersebut. Dan sungguh kejadian yang tidak manuk di akal. Api yang membakar tubuh Jendu tidak ngepek sama sekali, justru malah melebar memenuhi langit-langit ruangan yang pada akhirnya Austin dan Tommy pun mematikan kobaran api tersebut tanpa bisa melakukan apapun terhadap jasad tersebut.
Setelah jasad si buruk rupa yang menunggu di pintu sudah tidak ada dan pintu tidak terkunci lagi, mereka pun keluar sambil membawa kapak sebagai senjata, di mana mereka kembali mencoba menyalakan lift tepat saat jasad tanpa wajah perlahan-lahan berjalan mendekati mereka berdua. Ketegangan pun semakin menjadi ketika pintu lift tidak mau menutup secara sempurna, sehingga daripada mereka menjadi korban dari si jasad berjalan tersebut, Tommy lantas mengambil kapaknya dan menghantam si jasad dengan sekuat tenaga. Dan sungguh tidak terduga, ternyata orang yang dihanca oleh Tommy adalah Emma. Alangkah syoknya Tommy dan Austin ketika menyadari bahwa penglihatan mereka telah dikaburkan oleh jurig, hingga membuat Emma maut seketika. Lost in the elevator. Come on, son. Karena sudah terlanjur, Austin dan Tommy pun tak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan di depan mata, dan lift pun sendiri tidak mau menyala akibat daya listrik yang masih lemah. Tak lama berselang, kotak kremasian pun terbuka sendiri yang menyebabkan seluruh ruangan diselimuti oleh asap tebal, di mana mereka memutuskan untuk kembali ke ruangan bedah setelah menyadari fakta bahwa Jendu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja dari tempat ini. Setibanya di ruangan bedah, mereka pun melanjutkan tahapan otopsi yang terakhir, yaitu pemeriksaan otak untuk memastikan apa sebenarnya yang Jendu cari. Tommy lantas mengambil sampel otak Jendu yang kemudian ia cek menggunakan mikroskop, yang ternyata Fuck. ya, ternyata Jendu masih hidup, terlepas tubuhnya yang sudah diacak-acak, dan faktanya ada kekuatan energi mistis yang membuatnya tetap hidup. Dan untuk memecahkan misteri tersebut, mereka kembali fokus pada potongan kain yang bergambarkan simbol-simbol kuno. Dan setelah Austin membolak-balik simbol-simbol itu, akhirnya diketemukanlah tulisan berupa Leviticus yang masuk dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang berbunyi, setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang yang mati, maka akan dihukum mati pula atas perbuatannya itu. Berawal dari situ, Austin kembali mencocokkan beberapa clue hingga mendapatkan kesimpulan bahwa perempuan ini berasal dari abad ke-17, yang setelah Austin kembali melanjutkan membaca kitab itu, diketemukanlah sebuah kalimat yang membahas tentang penyihir di masa lampau. There were no witches in Salem. We're all innocent. They didn't hang her or burn her at the stake. Dan akhirnya terkuak sudah bahwa Jendu ini merupakan seorang penyihir yang hidup pada abad ke-17, dan orang-orang pada saat itu sudah tahu bahwa seorang penyihir akan hidup abadi, sehingga alih-alih melenyapkan tubuhnya, mereka malah memaksa Jendu untuk menelan gigi gerahamnya sendiri yang sudah dibungkus dengan kain penuh mantra, dengan tujuan agar si Jendu ini menderita selamanya. Adapun rangkaian kejadian di awal film sampai ke Tommy dan Austin ini merupakan misi balas dendam Jendu di masa sekarang, untuk membuat semua manusia merasakan penderitaan yang ia rasakan selama ratusan tahun yang sudah dilaluinya dalam penderitaan tersebut. Dan ketika Austin sibuk menahan pintu dari para jenazah hidup yang ingin merangsek masuk, Tommy secara diam-diam melakukan negosiasi sekaligus menawarkan diri agar menjadi tumbalnya Jendu, asalkan Jendu membiarkan Austin hidup. Hingga yang terjadi, seiring dengan kematian Tommy, Jendu pun perlahan pulih kembali, matanya kembali normal, tidak lagi berwarna abu-abu, di mana listrik kembali menyala dengan seluruh jenazah sudah kembali lagi pada tempatnya masing-masing. Dan dari kejauhan terdengar suara Sheriff memanggil-manggil Austin dari luar.
Austin dengan cepat menghampirinya dan menuruti apa yang Sheriff perintahkan untuk mendorong jendela yang tertimpa pohon tumbang dari luar itu. Namun lama-kelamaan Austin pun menyadari suara Sheriff ini ternyata Austin pun panik. Perlahan ia menjauh dari jendela tersebut. Namun yang terjadi kemudian, Austin pun harus maut menyusul bapaknya yang tepat pada keesokan paginya. Terlihat kondisi sekitaran rumah Austin yang tampak normal seolah tidak pernah terjadi hujan angin gelap dordar serta pohon tumbang di samping rumahnya yang ternyata masih kokoh berdiri. Dan tak hanya itu, Sheriff dan para petugas yang memeriksa ke TKP pun menemukan tubuh Jendu sudah kembali utuh tanpa ada bekas sayatan operasi sama sekali. Hingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Jendu ini telah berhasil bangkit dengan cukang lantaran Tommy yang dengan sukarela mengorbankan nyawanya dan tinggal menunggu waktu saja sampai Jendu benar-benar hidup lagi dan meneror kembali. Dan film pun berakhir, sebuah film horor yang tidak melulu tentang jump scare, alur cerita yang fresh dan tidak tertebak, minim pemain, namun bisa membangun suasana yang menegangkan dengan settingan ruangan tertutup dengan lampu kerlap-kelip yang beralasan karena aliran listrik mati. Saran saya tonton filmnya secara full, asli ini film keren banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jaga kesehatan. Saya doakan semoga teman-teman semuanya sukses hingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Jangan lupa subscribe channel ini bila teman-teman suka dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.